Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga senantiasa Gusti Allah selalu melindungi kawan-kawan di perantauan dan dipermudah segala urusannya kawan-kawan. Nah, kali ini kita bakal membahas bagaimana kalau pihak dari imigrasi ini lalai di dalam menurunkan visa kita yang sudah kita extendkan, padahal kita ini mau balik ke Indonesia. Nah, bagaimana sih dengan situasi seperti ini? Apa yang Anda harus lakukan? Dan ceritanya mbaknya ini bagaimana kok bisa lolos dan extend visanya ini diperbarui? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, kita panggil aja Mbak Nop ya. Dia kerja di sini udah lama, 15-an tahun. Dan ini adalah majikan ketiganya, jadi majikan yang terakhir, karena selepas ini si Mbak Nop ini sudah tidak pengen lagi bekerja di negara Hongkong ini ya. Jadi ini adalah majikan terakhir dan majikan yang ketiga. Di majikan yang terakhir ini dia hanya meminta atau bekerja selama 2 tahun saja ya, 2 tahun, yaitu seharusnya berakhir bulan November akhir 2022. Nah ya, berarti 2 tahun. Karena ada sesuatu hal ya, apalagi salah satu alasannya adalah menunggu Mbak baru datang ke sini. Akhirnya Mbak Nop ini menambah sekitaran setengah bulan sambil menunggu Mbak baru datang ke negara ini untuk bekerja. Oke. Nah, di bulan Oktober 2022 si Mbak Nop ini sama juraganya sepakat untuk extend visa setengah bulan. Jadi kalau visanya atau kontrak kerjanya habis itu kan November akhir. Jadi kalau dia extend setengah bulan berarti November, Desember ya. Ya, jadi Desember ya, Desember pertengahan visanya ini nambah lagi ya. Oke. Pada bulan Oktoberan Mbak Nov ini mengirimkan extend visa atau surat berserta dokumennya ke imigrasi. Jadi semacam ini ya. Ini adalah surat extend visa ya. Ini harus dikirimkan sebagai penunjang ketika Anda atau kita ini extend visa. Jadi Mbak Nop ini sama majikannya ini sudah menulis ini, menyediakan ini untuk dikirim ke imigrasi. Ini yang pertama ya, surat extend visa. Kemudian yang kedua, surat rekomendasi bahwa kedua belah pihak ini setuju, sepakat untuk extend visa selama setengah bulan. Kemudian yang ketiga tentu adalah Hongkong ID si mbaknya fotokopian, kemudian paspor fotokopian, kontrak kerja fotokopian, dan keterangan dari majikan, entah itu Hongkong ID dari majikan ataupun apapun yang tentang perihal tentang majikan, walaupun itu kayak listrik itu juga bisa ya, fotokopian listrik atau bill listrik ya. Ini juga bisa disertakan di situ sebagai sarana bahwa Anda benar-benar tinggal di situ dan majikan ini benar-benar tinggal di situ juga ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh kita. Nah, selepas semuanya dokumen dimasukkan, ditunggu-tunggu sampai akhir bulan November 2022. Nah, imigrasi ini belum menurunkan visa yang extend tadi ya. Setelah ditanyakan ke imigrasi, akhirnya imigrasi langsung memberikan surat kepada majikannya di alamat majikannya. Nah, di situ disertakan bahwa alamat rumah yang tertera pada extend visa formulir ini tidak sama dengan alamat dulu. Jadi karena Mbak Nop ini dulu kerjanya di Satin, kemudian pindah di Yaumate, dan majikan hanya menyertakan alamat di Yaumate. Jadi si imigrasi ini memberikan surat balasan ke majikan bahwa apakah alamat Anda baru atau salah, tolong diperbarui lagi.
Nah, padahal sejak awal kan curhat sama aku nih, aku kasih tahu harus ada keterangan alamat rumah majikan yang lama dan alamat majikan yang baru ini harus disertakan sebagai pemberitahuan bahwa alamat rumah si Mbak Nop ini sudah pindah. Tetapi majikan ngeyel ya, akhirnya hanya ditulis alamat terbaru di daerah Yaumate. Akhirnya dari imigrasi ini tidak meloloskan ya, dia hanya mengirimkan surat untuk memberitahukan pembaharuan dari alamat yang lama ke baru, dan situ harus sertai alamatnya yang lama juga ditulis. Nah, selepas pembaharui ulang, ditunggu-tunggu sampai bulan Desember pertengahan, kurang 3 hari. Nah, extend visanya ini enggak turun-turun ya, enggak turun-turun. Jadi sampai 3 hari itulah langsung saya bilang sama Mbak Nop, kamu harus bilang sama si majikan untuk terus menanyain masalah visa Anda. Apakah imigrasi sudah menerima atau belum? Apakah imigrasi masih menahan visa Anda atau memang mereka teledor? Karena memang ada imigrasi yang teledor. Jadi tolong ketika kawan-kawan ini mengirimkan extend visa, kalau sampai lebih dari masa finish Anda atau masa visa Anda habis, silahkan tanyakan ulang ya. Jadi usahakan kawan-kawan untuk menanyakan, karena imigrasi itu juga manusia yang memiliki kesalahan dan teledor ya. Jadi wajar aja karena kerjaan numpuk banget ya. Nah, setelah saya desak sampai 3 hari, akhirnya Mbak Nop ini juga mendesak si majikan untuk tetap menanyakan dan menanyakan. Akhirnya walaupun si majikan males, tanyalah ia ke imigrasi lewat via telepon. Kan ribet juga telepon ya, karena nanti disambungkan ke ini harus ngikuti caranya bahasanya apa, seperti itu ya. Nah, selepas itu di 2 hari sebelum si Mbak Nop ini balik ya, ini juga belum diturunkan dan belum ada informasi dari imigrasi. Akhirnya karena tidak ada balasan, nah langsung hari itu si majikan mendatangi imigrasi untuk menanyakan kejelasannya ya. Di situ si imigrasi bilang bahwa emang kamunya sudah mengirim? Sudah. Ini buktinya, ada email aku, ada kertas yang kamu kirimkan ke rumahku. Jadi ada buktinya. Oh, kalau begitu tenang aja. Nanti tak urus ya. Nah, akhirnya pada hari H mau kepulangan si Mbak Nop ini dikirimi visa extend itu memakai semacam email ya dari imigrasi. Nah, dia tanya apakah ini tidak apa-apa, apakah perlu di print? Jawabannya tidak perlu di print. Yang penting kamu sudah ada keterangan dari pihak imigrasi ataupun imigrasi sudah memberikan keterangan Anda, walaupun itu cuma berupa file di HP Anda secara online, itu tidak masalah ya, walaupun Anda tidak perlu di print. Jadi ini bisa menunjukkan kalau Anda nanti di imigrasi perbatasan atau imigrasi bandara, Anda ditanyain masalah visa, Anda sudah ada bukti bahwa visa Anda ini masih berlaku. Jangan sampai Anda membiarkan visa turun atau enggak turun, tapi Anda melaporkan dan tidak menanyakan ulang. Takutnya kalau sewaktu-waktu Anda nanti mau berangkat, Anda diinterogasi sama petugas ya. Walaupun Anda ini pulang terus-terusnya di Indonesia, tapi alangkah baiknya Anda memperjelas masalah visa Anda di sini. Ada yang bilang nggak masalah, sekali lagi ya nggak masalah.
Tapi ada juga yang dipermasalahkan, walaupun Anda overstay 3 hari, ini juga dipermasalahkan nanti ke depannya. Anda bisa ditanyain oleh petugas, kenapa kok sampai overstay selama 3 hari. Kemudian kalau Anda tidak ditanyain, kalau setahun kemudian, mungkin 2 bulan, 3 bulan, oke, Anda kemarin nggak masalah kalau nggak kerja lagi. Bagaimana kalau Anda sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda kembali lagi bekerja? Apakah itu tidak bermasalah bagi visa Anda ke depannya? Bermasalah, Mbak, ya. Karena Anda sudah overstay walaupun cuma 3 hari di negara ini. Jadi penting banget Anda harus benar-benar mempersiapkan masalah visa sebelum Anda pulang. Biasanya kalau orang yang overstay di negara ini 3 hari memang dimaafkan, ya, walaupun Anda harus nunggu setengah tahun lagi untuk kembali ke negara ini untuk bekerja, ataupun 1 tahun, itu tergantung dari imigrasi. Namun penting banget Anda tidak overstay. Jadi posisinya pas Mbak Nop ini mau balik ya ke Indonesia, majikannya ini posisinya liburan juga ke Jepang selama 2 minggu. Jadi kalau ada apa-apa di sini, Mbak Nop ini tidak ada backingan dari majikan karena majikannya di Jepang. Walaupun kemarin majikannya bilang kalau ada apa-apa hubungi aku, tapi tetap aja kan belum tentu nanti mau pulang udah mau naik ke pesawat ternyata bermasalah dan menghubungi majikannya yang liburan nih sulit. Nah kan Mbak Nop sendiri yang repot. Jadi saya desak Mbak Nop ini terus menanyakan masalah visanya ke majikan, dan majikan mendesak terus untuk menanyakan visanya ke imigrasi. Jadi kawan-kawan, kalau permasalahan visa kerja ataupun visa di dalam tinggal Anda, sekali lagi usahakan untuk benar-benar detail ya, karena di dalam paspor Anda ini ada 2 visa. Pertama visa kerja dan juga visa tinggal. Dua-duanya sangat penting bagi kelangsungan hidup Anda di negara beton ini. Nah intinya itu aja informasinya. Jangan meremehkan permasalahan visa, karena hal itu bisa membuat Anda tidak bisa kembali ke sini ataupun Anda nanti dipersulit lagi ke depannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.